الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني اهتدت بدرب لا طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سور الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارا كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محظور ومن جميع الشرور. تدرسنا بالله من عدونا وعدونا من ساك عرش الله إلى قاع أرض الله. بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع. بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا
Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina Rasulullah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa kullu muallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ila muallif hadzal kitab li Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani wa li Sayyidina al-Imam al-Qutub al-Habib bin Ali billah Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad wa li jami'i masyayikhina aina makanu wa khususan ila syekhi wa murabbi ruhi Syekh Ahmad Syarwani Zuhri al-Banjari wa ila Sayyidina Habib Abdullah bin Abdul Qadir al-Idrus wa ila Sayyidina Habib Abbas bin Muhammad wa ila jami'i masyayikhina aina makanu wa ila amwatina wa amwatikum ajma'in. إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالح وعلى كل ما نبي سلف صالح بنية القبول وتمام كل سور ومعمول وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. At-targhib fi talabil ilm wa ta'limihi. Faman jaa'a fi fadlil ilmi wal 'alim wal muta'allim. Kita baca kitab yang baru karena yang sebelumnya sudah habis. Ini tentang motivasi menuntut ilmu, mengajar. Menuntut ilmu dan mengajar. Dan apa saja kelebihan ilmu, kelebihan orang alim dan kelebihan orang yang belajar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu." Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Syahidallah. Apa makna syahida? Bayyanallahu li khalqi. Allah sudah menjelaskan kepada makhluknya. Allah sudah menerangkan kepada makhluknya annahu la ilaha illahu, bahwasanya tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya di dalam dunia yang wujud ini illahu, kecuali Allah.
Wal malaikatu, dan yang turut menjelaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah juga malaikat. Setelah malaikat wa ulul ilmi, dan orang yang memiliki ilmu. Qa'imam bil qis, dengan keadaan yang begitu tegak, tidak terbantahkan. Bil qis, dengan lurus, tidak bisa dibengkokkan. Artinya kata para ulama, orang yang memiliki ilmu ini disandingkan dengan malaikat setelah Allah sendiri yang menerangkan dengan penjelasan tidak ada Tuhan selain Dia, tidak ada Tuhan selain Sidin, tidak ada Tuhan selainnya. Kemudian malaikat dan ikut juga para ahli ilm, orang yang punya ilmu menerangkan tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi bukti adanya Allah Ta'ala itu jelas. Kan kadang ada 3 cara kata ulama, termasuk ujar Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Ada 3 cara meyakinkan kalau Tuhan itu benar-benar ada. Ini mencari keyakinan. Kalau sudah mendapat keyakinannya, maka menguatkannya dengan amal. Jadi yang perlu dicari dulu keyakinan kalau Allah itu benar-benar ada, diyakinkan. Kalau sudah dapat keyakinannya, maka baru diperkuat dengan amal soleh. Bagaimana kata ulama meyakinkan Tuhan itu ada? Dengan 3 cara diantaranya. Yang pertama kata ulama, memang fitrahnya manusia itu pasti mencari Tuhan. Setiap orang itu pasti meyakini ada kekuatan yang hebat di balik dirinya, selain dirinya. Kalau orang-orang dulu namanya kadada yang ma'ajari, kasihan. Ketemu dengan pohon ganal, diandaknya sesajian di situ. Ketemu dengan kubur nang Tuhan nang anu berkeramat dipujanya di situ. Lalu makanya disebut dengan animisme dan dinamisme. Tapi sebenarnya itu muncul karena orang itu percaya ada kekuatan yang besar selain dirinya. Dan secara naluriah gitu, secara otomatis begitu, tidak dibikin-bikin. Orang kalau mau mati pasti teriaknya apa? Nah, kalau orang nang anu, oh my god, gitu. Tapi kalau kita, ya Allah, gitu. Kalau di bis saja, tiba-tiba bisnya terlalu laju atau oleng, pasti berzikir, pasti spontanitas, pasti berkuciak tuh Tuhan. Tapi tergantung lagi amunnya Islam yang dipanggilnya Allah Ta'ala, kalau nya non Muslim dipanggilnya siapa Tuhannya. Tapi setiap orang itu secara naluri, secara tiba-tiba spontanitas, ini pasti ada rasa pengen mencari siapa sebenarnya yang menciptakan dia. Itu secara otomatis, secara fitrah. Jadi memang Tuhan itu memang ada, tidak usah dicari jauh-jauh, cukup kamu cari dalam hatimu, pasti kamu meyakini ada kekuatan di luar kehebatan manusia. Itu pertama. Yang kedua kata ulama, meyakinkan Tuhan itu ada dengan hukum kausalitas. Tidak ada bekas tapak kaki, melainkan ada orang yang pernah jalan di situ. Tidak mungkin ada rumah, pasti ada tukang yang mengolahnya. Kadang mungkin ada banyu di hadapan kita, kecuali pasti ada yang. Jadi tidak mungkin ada sesuatu kecuali ada yang mengadakan. Nah gitu. Jadi apalagi alam ini. Makanya kan ujar Roma Irama kan apa tuh? Ada lagunya tuh. Apa lagunya Tuhan ya nah. Ibu-ibu nah bu. Lagu Roma Bahari itu nah. Adanya alam ini menunjukkan adanya
Tuhan. Iya. Alam semesta ini kada mungkin dengan keteraturannya. Kalau kebetulan aja kada mungkin setiap hari matahari terbit dari arah timur ke barat. Kalau cuma kebetulan, kalau cuma kada mungkin setiap awal bulan pasti hilalnya halus dan kayak sabit serutin, kada mungkin kebetulan. Jadi pasti ada yang, jadi setiap ada yang ada pasti ada yang mengadakan. Dan kalau itu dikejar terus menerus mustahil lingkarnasi, terlingkar, kada mungkin reinkarnasi. Maksudnya gini, kamu ada karena abah mamamu begawi bahari. Terus mamamu pun lahir dari siapa? Dari nenekmu. Nenekmu dari siapa? Dari datukmu. Datukmu dari siapa? Terus ujung-ujungnya sampai Nabi Adam. Nabi Adam dari siapa? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala siapa yang ciptakan? Kada mungkin begitu, karena kada mungkin sudah selesai. Pasti ada titik terakhir yang menggerakkan semuanya. Nah itulah yang disebut dengan Tuhan. Jadi penggerak pertama gitu nah. Pian melihat di motor tuh, nah kalau disusun aja motor tuh, tiba-tiba motor tuh gugur. Pasti gugurnya itu gugur yang satu, gugur sebelahnya, gugur sebelahnya, gugur sebelahnya. Berarti kada mungkin itu berputar, atau kada mungkin tuh kada bahak, pasti ada ujungnya, pasti ada yang menggerakkan pertama kali itu. Nah alam semesta ini dengan keteraturannya pasti ada yang menggerakkan. Tapi kalau kita kejar terus siapa ini, oh sebabnya ini, kenapa ini sebabnya ini, oh kenapa ini, oh ada teori Big Bang, oh kenapa ini, terus ujung-ujungnya siapa? Pasti ada penggerak utama. Nah itulah yang dinamakan dengan Tuhan. Amun kita umat Islam, nama Tuhan kita adalah Allah. Itu yang kedua. Jadi yang pertama, memang dari fitrah kita tuh punya keyakinan pasti ada kekuatan yang suprarasional, yang di luar kekuatan kita, itulah Tuhan. Yang kedua tadi hukum kausalitas. Kada mungkin rumah ini ada, pasti ada yang mengolah. Kada mungkin ada bekas tapak kaki, pasti ada orang berjalan. Kada mungkin ada hintalu di pinggir sungai, pasti ada buayanya. Kada mungkin ini ada sorangan gitu. Dan yang ketiga, ulun kada ingat nama teorinya, cuma yang ketiga itu kalau bahasa kitanya mending. Contohnya nang kini jar ulama. Kalau Tuhan itu ada, terus yang sebutnya kada percaya, mana ada. Terus kalau mati, Pak, kita matian. Ada yang percaya, ada yang kada, ini hari kiamat, masalah Tuhan, hari kiamat, neraka, surga. Kalau yang percaya mati, yang percaya nih mati, ternyata setelah mati kada ada tuh akhirat, kada ada surga, kada ada neraka, kada ada Tuhan, kada ada. Kira-kira inya taat di dunia ini, inya sembahyang, inya berzakat, inya berpuasa, kira-kira rugi kah kada? Kira-kira rugi kah kada? Kira-kira inya berbuat kebaikan nih di dunia, nah inya nolong orang, inya puasa tuh sehat untuk diri seorang, inya senyum dengan orang, dengan tetangga inya baik. Kenapa? Karena inya meyakini di akhirat ada balasan. Oh ternyata pas mati kada ada, rugi lah kira-kira inya. Kada ya loh. Tapi kalau orang kada percaya, Bang, orang kada percaya Tuhan tuh kada ada jadinya, surga tuh kada ada, neraka kada ada. Jadi kada maunya begawi tuh mati pas ada. Siapa yang rugi? Jadi mending mana? Mending percaya kalau? Iya. Jadi 3 cara itu paling minimal membuktikan Tuhan itu ada. Kemudian kalau sudah ada keyakinan Tuhan itu ada, maka menguatkannya dengan amal. Makanya banyak orang yang pintar pandir masalah ketuhanan, masalah filosof, orang-orang filsafat. Kalau bekas Tuhan harat, tapi terkadang bisa aja gawennya kada karuan. Ada aja guru agama tapi mencabuli kekanakan, banyak tertangkap. Kenapa sih dia begawi di Kementerian Agama tapi kena korupsi tertangkap? Ada aja. Iya, memang keyakinan itu kalau sudah tumbuh dikuatkannya dengan amal. Maka perlu dengan amal. Jadi kalau pian hendak yakin seyakin-yakinnya, banyak iba amal.
maka pian yakin surga neraka Tuhan dan itu pasti ada, dan pian terbangun seorang keyakinan itu. Wa qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan Allah angkat lagi setelah beriman, sama nih pada diangkat, Allah lebihkan lagi, Allah angkat lagi orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi taat ini beriman dengan berbuat taat. Nah, ciri beriman itu kan beramal. Ciri iman adalah amal. Kan percayakah Tuhan itu ada? Percaya. Percayakah neraka itu ada? Percaya. Cuma kada beramal, itu seakan-akan kada percaya. Jangan pemandian di depan situ. Kok di situ ada buayanya? Aku percaya aja, cuma tajun aja masih di situ. Itu kada percaya, namanya menghulut-hulut. Dikasih tahu orang jangan mandi di situ, ada buayanya di situ. Muntungnya, mulutnya, aku percaya aku. Cuma setiap sore masih mandi di situ, berkunjungan lagi di situ. Nah, berenang. Ini berarti berarti muntungnya aja percaya. Sama, kan percayalah neraka itu ada, percaya. Cuma masih kada sembahyang, masih meninggalkan sembahyang, tapi percaya neraka itu ada, berdusta berarti. Walaupun mulutnya bilang iya aku percaya neraka ada, cuma kenapa masih melakukan maksiat, berarti masih kada beres keimanannya. Nah, diangkat tuh orang beriman yang percaya itu derajatnya, dan dilebihkan lagi orang yang punya ilmu beberapa derajat. Kata Ibnu Abbas mengatakan dalam sebuah riwayat, satu derajat ke derajat yang lain itu perjalanan 500 tahun. Dan antara orang biasa dengan orang yang berpengetahuan diberi Allah ilmu itu 700 derajat. Jadi kita dengan ulama ini yang dasar-dasar wali-wali kayak Abah Guru, kayak Habib Umar gitu, kayak macam-macam tuh, kayak Wali Songo dan yang ulama-ulama kita tuh, itu kita dengan sidin bedanya 700 derajat. 700. Sedangkan satu ke satu itu perjalanan 500 tahun. Pian hitung berapa 500 tahun kali 700. Nah, gitu perbedaan kita dengan para ulama. Begitu mulianya. Ini yang kita bahas minggu kemarin. Adam itu dimuliakan oleh Allah, malaikat disuruh sujud. Kenapa? Karena Adam berisi ilmu tentang nama-nama itu, sehingga malaikat pun disuruh sujud dengan Adam. Kenapa? Kalah pangkatnya malaikat dengan Adam. Kenapa? Karena Adam berisi ilmu. Wa qala ta'ala qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang punya pengetahuan dan orang-orang yang tidak punya pengetahuan? Nah, artinya kada sama artinya. Apa ya bedanya? Oh, jauh bedanya. Sidin tulak pengajian, yang sebutin kada pernah tulak pengajian, yang sebutin pengajian belajar masalah niat saja, Lalu yang kada pernah tulak, yang kada pernah belajar ke mall, habis duit, habis mainan, habis saya dah. Tapi yang sebutinnya sudah belajar masalah niat, lalu inya tulak ke mall, apa bang niatnya? Menghimungi bini kasihan di rumah, batapasan, bebasuhan, mengurusi anak, memasak, membantu seorang, perlu juga dihibur tuh kasihan. Coba ya, bawa belanja kah, bawa permainan kah, anak kah dihimungi, kemudian bawanya ke mall ya dapat setiap langkahnya dihitung pahala. Apa yang membedakan dia dengan orang kedua? Karena ilmu kada bakal sama. Jadi orang yang berilmu dengan yang kada itu beda. Soal masalah ke mall itu beda tuh, beda. Yang satu berpakaian biasa aja berpakaian, yang satu berpakaian berniatnya menutup aurat niatnya,
mensyukuri nikmat Allah. Sama pada berjalan berdua dari awal, dari pagi sampai sore. Tapi yang sebutingnya itu pahalanya kada ampih-ampih. Kenapa? Karena selama ini pakai baju itu pahalanya terus jalan. Apa yang membedakan? Ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, berdoalah wahai Muhammad, rabbi zidni ilma. Jadi yang disuruh Nabi Muhammad, tapi yang dimaksud buat kita semua, buat umat Nabi Muhammad. Apa doanya? Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahi ilmuku, tambahi. Jadi minta tambahkan ilmu. Nabi Muhammad tuh kurang apa ilmunya, tapi tetap disuruh Allah berdoa. Apa doanya? Rabbi zidni ilma, ya Allah, ya Tuhanku tambahilah ilmuku. Nabi. Karena kalau masalah rezeki dunia kita tinggal mencari, tapi udah ditentukan. Makanya ada orang nang begawi kerja keras sampai mati kada kaya-kaya, sampai mati padahal sudah juga pindah usaha ini, pindah usaha itu, pindah anak mencari sukses. Tapi kalau dasar takdirnya lain orang sugih sampai mati sidin kada sugih-sugih. Iya tuh rezeki dunia tuh udah tentukan. Tapi kalau soal ilmu mana bisa diberi kecuali berusaha. Makanya terus minta tambah ilmu, doa, belajar, turun dan lain sebagainya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Hendaklah di antara kalian menjadi satu umat, ada umat yang menyeru kepada kebaikan dan menyuruh kepada kemakrufan. Kalau menyuruh kalau ada ilmunya tidak bisa. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah ini bahasa sederhananya abahnya kucing. Karena hirtu kucing. Kenapa disembati abahnya kucing? Karena bertemuan dengan Nabi, ditegur Nabi pernah. Apa tuh Abu ngaran sidin ini Abdus Syams awalnya, hamba matahari. Jadi ngaran asli Abdus Syams. Ujar Nabi, siapa namamu? Abdurrahman. Abdus Syams ya. Lain ya Nabi, ganti Abdurrahman. Masa hamba matahari kan betuhan lawan matahari kah? Jadi ganti Abdurrahman. Makanya kalau masuk pondok terkadang kekanakan itu dirubah namanya dengan kiainya, terkadang dirubah, ini dirubah. Kenapa? Yang cari yang baik. Karena Abu Hurairah ketika ditanya siapa namamu? Abdus Syams, hamba matahari. Adanya Nabi, namamu Abdurrahman. Lalu Abdurrahman bin Sakhar, nama abah sidin Sakhar, Abdurrahman bin Sakhar. Lalu bertemu dengan Nabi keseharian, kemudian ditakur, apa tuh? Ujar Abu Hurairah, Nabi ya kucing. Rupanya Abu Hurairah ini mengantongi kucing. Mungkin jubah ganal, kalau Arab kan berjubah. Kenapa? Karena panas, dingin. Amunnya panas kada bertutup, habis panghangit. Kalaunya dingin menggigil, jadi mereka tuh pakaian bulang ganal, berjubah. Kenapa? Memang cuacanya ekstrim. Berjubah, kenapa goyang-goyang itu di baju? Rupanya anak kucing. Dari situ dipanggil, abah kucing ini. Lalu lah sampai sekarang dipanggil Abu Hurairah. Paling banyak meriwayatkan hadis. Ujar Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah kehendaki jadi baik di dunia, baik di akhirat, baik di mata Allah, baik di mata manusia. Siapa yang dikehendaki jadi baik? Kalau orang itu dikehendaki jadi orang baik, yufaqihu fiddin, maka orang itu dipahamkan di dalam agama. Jadi kalau bebuhan pian nih, kita kan sama-sama niat belajar nih. Pian tulak ke sini, ulun bacakan nih kitab. Ya. Berarti diketuk oleh Allah hati kita untuk mau belajar.
Artinya ini langkah kita Allah pilih sudah untuk melangkah ke tempat-tempat yang baik. Allah kehendaki kita nih jadi orang baik, berarti mudah-mudahan jadi baik bujuran, mudah-mudahan kabul dengan niat kita berataan. Karena niat kita kadang mungkin aneh-aneh. Di sini pian hendak cari apa? Hendak cari jabatan, ulun lain pejabat. Pian hendak cari duit, ulun lain orang sugih. Jadi apa tujuannya? Ya tujuannya kita sama-sama belajar. Jadi apabila orang itu dikehendaki oleh Allah jadi orang yang baik di dunia dan di akhirat, baik di mata Allah, baik di mata manusia, baik di kerajaan langit, baik di atas permukaan bumi, maka orang itu Allah pahamkan ilmu agama. Allah pahamkan inya tentang agama. Bagaimana supaya paham belajar? Apabila pian diketuk oleh Allah untuk tulak ke pengajian, berarti itu langkah-langkah kebaikan pian menjadi orang baik di dunia dan di akhirat insyaallah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa anzir ibni Hubaysh qala sami'tu Safwan bin Asal radhiyallahu an. Aku mendengar seorang yang bernama Safwan bin Asal radhiyallahu an berkata, ujar Safwan bin Asal. Ini kita bakal baca hadis nih banyak nih, beberapa mungkin ini bertahun-tahun hanya hatam. Jadi kalau ada nama Safwan, ada nama sahabat, ini bagus biar on cucu kah, anak kah diambil, karena apa mau upati ngaran sahabat. Safwan bin Asal radhiyallahu an berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, ma min kharijin kharaja min baitihi fi talabil ilm illa wada'at lahul malaikatu ajnihataha ridon bima yasna'u. Rawahu Tirmidzi. Tidak ada setiap orang yang keluar dari rumahnya, tidak ada dari orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, melainkan para malaikat meletakkan sayap-sayapnya ridho dengan apa yang dia perbuat, senang. Jadi dalam riwayat yang lain malaikat itu menghamparkan sayapnya supaya orang nang tulak pengajian, orang nang tulak mengaji itu pada hakikatnya tidak berinjak di tanah, tapi dari inya rumah turun rumah sampai inya tempat pengajian itu diampar dengan sayap-sayap malaikat secara gaib. Orang-orang yang kasyaf melihat itu. Orang yang kasyaf, yang terbuka mata hatinya terkadang melihat itu. Jadi bukan lagi kayak di istana yang disambut dengan karpet merah. Kada, ini karpetnya langsung sayapnya malaikat. Siapa? Orang yang pergi dari rumahnya untuk menuntut ilmu. Dalam hadis yang lain disebutkan, orang yang keluar menuntut ilmu maka sampai dia kembali pulang ke rumah itu dihitung jihad fisabilillah. Karena jihad itu kalau kada be ilmu ngalih juga. Jadi perlu ada ilmu. Dulu orang mungkin jihadnya melawan tentara nang beda agamanya, yang kayak kaum musyrikin. Kalau kita bahari dengan Belanda, dengan Jepang, itu orang bahari. Kita sekarang jihadnya apa? Melawan kebodohan, melawan kemiskinan. Tulak kita ke sini, tulak kita mengaji, minimal kita berjuang untuk diri kita sendiri melawan kebodohan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, aku mendengar Nabi bersabda, ad-dunya mal'unatun, dunia ini terlaknat. Mal'unun ma fiha, terlaknat jua apa yang ada di dalamnya semuanya, illa kecuali zikrullah, zikir kepada Allah, wa ma walahu, dan apa-apa yang mengiringinya, termasuk belajar, termasuk silaturahim, termasuk macam-macam kegiatan ibadah itu kada dilaknat, tapi selain itu dilaknat. Wa aliman, dan juga yang tidak terlaknat orang alim. Wa muta'alliman, dan orang yang belajar. Sama.
Orang yang jadi kalau memang lepas dari laknat, belajar, belajar, berzikir, belajar. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Baihaqi wa qala Tirmidzi hadisun hasan, ini hadisnya hasan. Wa an Uqbah, wa an Uqbah bin Mas'ud al-Badri. Nah, kalau belakangnya ada al-Badri, bukan Pak Badri. Kalau al-Badri berarti orang itu pernah umpat perang Badar. Jadi ada sahabat-sahabat itu di belakangnya kadang al-Badri, al-Badri, ya. Berarti si Din pernah umpat perang Badar. Perang Badarnya kan kada banyak orangnya, 300-an lebih aja. Musuhnya 3.000-an orang. Radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Sama, kita memberitahu orang kebaikan, orang itu mau menuruti kita, maka orang itu mengerjakan, orang itu melaksanakan, kita yang memberitahu dapat juga pahalanya tanpa dikurangi sedikit pun. Ya ulama, kita mengajak orang, ayo kita berpengajian, ayo kita belajaran, dan tiba-tiba orang tuh mau umpat ke kita, rupanya lebih rajin pada kita mungkin banyak gawian, kada sempat turun, tapi yang kita ajaki turun terus, maka pahala kita kada stop, setiap minggu dapat terus selama orang itu pergi terus, kada dikurangi, jadi double. Amun pian membawai orang lagi belajaran yo, bawai orang lagi 10 orang yang pian bawai, 10 orang itu pian nanam saham sama. Tapi kebalikannya, amun yang menghulukan yang kada baik dapat juga dosanya. Sudah beramal, sudah menuntut ilmu, sudah berpengajian, apalagi tugasnya ikhlas di dalam itu semua. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah diperintahkan kecuali agar mereka manusia dan jin itu menyembah Allah dengan keadaan yang ikhlas, hanya semata-mata karena Allah, karena agama yang lurus. Dia mendirikan sholat, menunaikan zakat, itulah agama yang lurus. Jadi tidaklah diperintahkan untuk ibadah kecuali memang ikhlas. Rugi orang nang kada beilmu, masih rugi juga beilmu cuma kada beramal, masih rugi juga orang berilmu beramal tapi kada ikhlas. Maka ikhlas inilah ruhnya. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi. Siapa yang menginginkan ladang akhirat, kami tambahi ladangnya. Tapi siapa yang menginginkan ladang dunia, kami berikan dia. Kenapa tuh bang kada pernah sembahyang? Kenapa kada pernah pengajian? Tambah sugihainya, orang rajin begawi. Tetapi apa yang dia kerjakan ya itu-itu aja dapatnya. Tapi kalau akhirat bang dicari berlipat-lipat ganda. Makanya ada yang mengatakan mengejar akhirat pasti dapat, ikhlas. Sekali dapat pasti banyak. Kalau mengejar dunia, kejar dunia, belum tentu dapat. Sekali dapat belum tentu banyak. Sudah dapat belum tentu bisa dinikmati. Kenapa? Sugih, kaya, tapi kolesterolnya tinggi. Nggak bisa makan daging, nggak bisa makan ayam.
Satu hal sedikit lagi, asam uratnya ada. Makanya bisa makan sayur-sayur yang hijau terlalu banyak, kada bisa makan kacang-kacangan. Oh, tekanan lagi, makanya bisa. Jadi semakin tinggi semakin kurang nikmat. Padahal punya dia sendiri, dia seorang yang begawi, dia sendiri yang punya kerja, dia dapat duit tapi tidak bisa menikmati. Kenapa? Karena itu bang dunia. Tapi kalau akhirat semakin disimpan semakin banyak. Wa an Umar ibn Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Khattab. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat, tidak lain amal itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya setiap orang itu tergantung apa yang dia niatkan. Hendak kawin, apa niatnya? Makanya ulama itu ketika hendak kawin selalu memotivasi murid-muridnya yang mau kawin, niatnya apa? Karena kawin itu kalau niatnya bagus, selama ini kada bercerai, maka niatnya jalan terus tuh niatnya. Bapak kawin menjaga pandangan mata, berarti menjaga dari perbuatan maksiat. Selama masih dalam ikatan pernikahan, maka pahala niatnya jalan terus. Nah, baikam kawin mengamalkan sunnah para anbiya. Kenapa? Karena para anbiya itu kawin, kecuali Nabi Isa nanti kawin di akhir zaman. Niatnya mengamalkan sunnah selama dalam ikatan perkawinan, selama itu ia dapat pahala double dah. Pahala menjaga mata pandangan, menjaga sunnahnya, terus dia perbanyak niatnya, ya tergantung niatnya. Sebutin kawin apa? Sebutin kawin. Kenapa kamu kawin? Iya supaya kada uyuh begawi. Kenapa? Bini kurang sugih. Nah, janda sugih, banyak hartanya. Jadi kan tidak dapat apa-apa sama pada kawin. Yang satu tolak pengajian. Kenapa kamu tolak pengajian? Kada nyaman. Orang tolak kan berataan, seorang kada mau tolak. Yang satu kenapa kamu tolak? Aku cari ilmu, ya. Maka sama-sama hadir di sini, durasi waktunya sama, makanannya sama, wadah duduknya sama, maka pahalanya di sisi Allah berbeda. Tergantung niatnya tadi. Satu tolak ke mall sama, berangkatnya satu saat sama, berangkatnya tepi imbai, pulangannya sama, rombongannya sama, tapi pahalanya beda. Apa yang bedakan? Niat. Dan orang mendapatkan apa yang dia niatkan, itu saja. Siapa yang faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya itu yakni pahalanya itu memang kesempurnaannya, sahnya itu memang tertuju hanya untuk Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang dia bisa dapatkan, atau seorang perempuan yang dia pengen nikahi, maka hijrahnya itu apa yang dia hijrahkan, itu aja. Ini banyak ini dari hadis ini, karena berkembang begitu banyak ke dalam bab-bab fikih dari satu hadis ini. Bapak kamu mendaftar jadi anggota dewan, bahaya kok, supaya mencari tambahan, lumayan fee-nya jadinya. Maka ketika inya terpilih, itu bang hasilnya. Tapi ketika inya, kenapa kamu mencalon anggota legislatif, aku hendak memperjuangkan nilai-nilai keislaman, aku hendak memberantas orang-orang yang kada baik di atas sana, yang ketujuh korupsi, aku hendak membela agamaku lewat ini, hendak membantu orang-orang miskin di sekitar aku lewat ini. Maka inya masuk di parlemen situ, pahalanya kada babihan, pahala begawi iya, pahala niat itu iya, sekalipun sudah berusaha kada juga sukses, masih ya kada terangkat kemiskinannya. Kenapa? Kalah suaranya di atas sana, tetap inya dihitung pejuang. Nah, bedanya niat. Dan yang belum kawin, apabila hendak kawin, pasang niatnya banyak-banyak. Yang sudah apa?
Kalau hendak kawin lagi, ingati kalau hendak kawin lagi. Kalau memang niatnya bagus, Allah akan mudahkan. Kalau niatnya bagus, insya Allahnya istiqomah. Kalau niatnya tulus, sampai insya Allah. Kalau memang kada tercapai, niatnya sampai. Niat itu hebatnya niat itu. Bahkan dikatakan niatnya orang beriman lebih baik daripada amalnya. Kenapa lebih baik daripada amalnya? Karena niat itulah yang menimbulkan amal. Kenapa ikam tulak pengajian? Aku dasar niat. Berarti ketika inya beramal, tulak inya ya karena niatnya ada. Maka niat itu lebih baik daripada amalnya, karena niat itu yang menimbulkan amal. Wa an Ka'ab bin Malik radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man talabal ilma liyumariya bihi sufaha aw yukabira bihil ulama aw yasrifa bihi wujuhan nasa ilai adkhalahullahu nar, rawahu Tirmidzi. Siapa saja menuntut ilmu tujuannya supaya riya, supaya berpamer-pamer dengan orang bodoh, atau tujuannya menuntut ilmu supaya bisa menandingi para ulama, atau inya menuntut ilmu supaya mendapat perhatian manusia, maka Allah masukkan dia ke neraka. Bapak ikam tulak pengajian supaya pintar-pintar juga jadi orang, jadi kawa beagak, kawa bisa pamer dengan orang, kawa mendebat orang. Nah ini tujuannya salah. Nah pian hati-hati memasukkan anak ke pondok tuh, hati-hati niatnya apa. Karena masukkan anak ke pondok, cucu ke pondok, niatnya jagai. Kenapa masukkan anak ke pondok? Supaya kada abahnya begawi kasar dia nyamannya, diciumi orang, tangan gawian bersih, nyama angkat tangan aja dapat duitnya. Nah tujuannya salah, orang Allah masukkan ke neraka. Ujar Nabi, kenapa? Karena supaya orang itu berpaling dengan dia. Berarti inya memasukkan anak itu ke pondok supaya dihormati. Kenapa kamu masukkan anak ke pondok? Supaya jadi ulama, nyaman dihormati orang jadinya, nyaman awak bersih jadinya, gawian kadarigat nyanyi, kemana-mana digurung-guni orang, salah niatnya, maka Allah masukkan dia ke neraka. Kenapa? Tujuannya salah. Orang nuntut ilmu itu bujur-bujur menjunjung perintah Allah dan Rasulnya, supaya bisa tahu di mana letak kekurangan kita. Banyak kayak niat-niatnya. Tapi kalau niatnya seperti itu salah, diperbaiki. Mungkin di awal-awal oke lah, mungkin kada paham, tapi dirubahlah niatnya. Atau supaya menandingi ulama, supaya bersaing dengan ulama, maka sama salah niatnya, hati-hati. Jadi niat belajar tuh hati-hati. Kalau salah niat besar, karena ini hal yang besar. Kalau niatnya bujur dapatnya besar, niatnya salah dapatnya besar juga salahnya. Karena kada satu dua ulun mendengar orang itu hendak masukkan anaknya niatnya nang gitu. Kenapa? Supaya dihormati orang, kena nyaman jadi ustad, tikap nyaman dia. Nyaman jadi ustad. Padahal lebih besar resikonya di ustad tuh apa? Besar, salah-salah pandir, tanggung jawabnya di mana? Di hadapan Allah tanggung jawabnya. At-tarhib min kasmil ilm, ancaman menyembunyikan ilmu. Nanti kita bahas minggu depan. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Al-Maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca dikit lagi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Imam al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin.
wa alaika bil muhafazati alal adhkari wal adiyatil waridah min adbari sholawat. Hai kamu penuntut ilmu, bahasanya wajib menjaga zikir-zikir, doa-doa yang memang ada riwayat di dalam selepas sholat fardu yang 5 waktu. Jadi di antara jadi Imam Haddad, tugasnya seorang pelajar santri untuk kita nih yang menghendaki akhirat, wajib jasidin kalau kamu menjaga zikir, menjaga doa selepas sholat 5 waktu. Wa inda sobah wal masa, waktu pagi dan di waktu sore. Wan naum wal yaqzah, doa tidur, doa bangun. Dan selain demikian itu dari waktu-waktu dan keadaan al muta'aqabah. Jadi ya wirid-wirid, doa naik kendaraan tuh. Kita tuh rancak kada ingat naik motor tuh, nah pian baca doa juga kan naik motor tuh. Kadang kita nih kada ingat deh, kada ingat tuh ngalihai, kada ingat tuh. Kadang hafal aja, masuk WC hafal, keluar WC doanya hafal, mau tidur bangun tidur hafal, tapi tidak diamalkan. Maka diingatkan oleh Imam Haddad, wajib kamu penuntut ilmu itu harusnya berzikir, berdoa, doa-doa yang ada itu. Fama sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummati illa an takuna sababan lahum ilal fauzi bil khairi wan najati minasyarril waqi'ina fi dzalikal waqti wal hal. Karena apa yang telah dijalankan oleh Rasul, apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, yang telah dibaca oleh Rasulullah doanya yang beliau berikan kepada umatnya, kepada kita, itu pasti melainkan ada sebab buat umat Nabi, buat kitanya semuanya kepada keberuntungan dengan kebaikan, keselamatan dari yang jahat-jahat yang terjadi pada itu waktu dan keadaan. Ketika Rasulullah mengajarkan doa mau tidur, berarti tujuannya ada supaya dapat untung yang besar, supaya kalau teguring pas hilang sekaligus. Banyak orang itu tidur karena bangun-bangun lagi dikira memang garing, kan sekalinya hilang. Adalah orang begitu, ada. Tiba-tiba tidur malam, subuh udah bisa bangun lagi dah. Kenapa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dia baca doa itu maka matinya husnul khotimah, karena ketika ini terakhir adalah mengamalkan sunnah Rasulullah. Ketika bangun dan lain sebagainya, pasti sebabnya ada besar keberuntungannya, terhindar dari yang tidak baik pada itu waktu dan keadaan. Faman ahmalaha summa ba'da dzalika nalahu makruhun aw hila bainahu wa baina mahbubin fala yalumanna illa nafsah. Siapa yang menggampang-gampangkan, meremeh-remehkan, dosa lagi baca doa. Atau tadi kita nih, kalau lupa sesekali wajarnya, tapi kada pernah baca doa masuk WC, berarti bukan kada ingat, bukan tidak hafal, dasar memang kolernya, dasar memang meremehkan. Ya kalau sekali dua kali lupa wajar, manusiawi, tapi tidak pernah baca doa seumur hidup, kada pernah baca doa masuk WC, seumur hidup habis makan kada pernah baca doa. Berarti orang ini termasuk menggampang-gampangkan. Ya, penawasnya hidup tapi kada pernah hafal doa masuk WC, keluar WC. Artinya apa? Tujuan hidupnya di dunia, berarti ada fokus yang dia anggap lebih penting ketimbang itu. Nomor HP bininya hafal, nomor HP lakinya hafal, nama jalan itu hafal, nama jalan ini hafal, nama orang itu hafal, nama pemain sinetron tuh hafal. Padahal nama artis dengan nama aslinya beda loh, beda. Dia hafal nama pemeran di TV-nya, hafal nama aslinya, hafal. Doa bangun tidur kada hafal.
Melihat orang berisi rumah hendak jual maulah rumah. Melihat orang berisi mobil hendak jual berisi mobil. Melihat orang nukar tanah hendak jual nukar tanah. Melihat orang bebacaan, ini kita mau umpat. Kenapa? Berarti fokusnya lain. Kalau inya menggampang-gampangkan itu, nah kada sampainya kada pernah bebacaan itu, kada pernah berzikir, kada pernah berwirid. Maka setelah itu jadi Imam Haddad, lalu dia mendapati hal yang tidak dia sukai. Kada ingat bebacaan pas naik mobil, naik motor, pas sudah juga hati-hati, orang yang menabrak. Tidak disukai itu berarti. Atau ketika dia tidak bebacaan, tidak berzikir, tidak berwirid, terhalanglah dia dari yang dia sukai, maka jangan dia celak kecuali dirinya sendiri. Sudah juga aja bebacaan, tapi kenapa masih ditabrak dengan orang kita bermotor? Pas ada sidin meninggal lagi. Berarti ketika sidin naik motor, bebacaan mengamalkan hadis Nabi, mengamalkan zikir, meninggal di jalan bukan musibah, itu anugerah. Cuma mungkin kita melihatnya sebagai musibah secara zohir, tapi itu anugerah. Kenapa? Karena inya meninggal saat inya menjalankan sunnah Nabi. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Turun rumahnya, naik motornya, pas berjalannya pakai motor, bagi pandangan orang atau nabrak tembok, meninggal dinya. Bukan dapat musibah aja. Dapat musibah kada anugerah. Kenapa? Inya husnul khotimah insyaallah. Karena belum tentu orang nang mati di rumah aja lebih baik daripada mati di situ. Cuma ya kita berharap mudah-mudahan matinya nyaman berataan. Mudah-mudahan ulun pian mati nyaman berataan, mati barokah berataan. Nah, mati dapat berkah berataan, husnul khotimah berataan. Matinya kada sakit gitu. Nyaman matinya mudah-mudahan. Tapi sebagai itibar lah, sebagai itibar. Kadang kita kan ngeri juga melihat orang yang meninggal di jalanan tuh, rasanya ngeri gitu. Cuma ulun pernah mendengar arwah Buya Syarwani itu ceramah. Jarsidin, ini kalau kada salah ingatlah, Jarsidin, orang nang mati tabrakan itu berdarah-darah, yang banyak darahnya, itu kemungkinannya kada ba'akikah. Kemungkinan kada ba'akikah. Jadi ada ulun ketemu dengan orang di kuburan kebelujuran, waktu itu memang mengantarkan juga seorang melayat juga, seorang juga nang menalkinkan juga di situ. Kemudian dia sambil berjalan berkisah orang ini, Pak Ustadz itu banyak betul keluargaku ini meninggal semua ditabrakan semua. Jadi ini bukan satu-satunya faktor lah, tapi semuanya takdir Allah. Tapi kemungkinan itu mungkin ada juga, kemungkinan itu ada. Jadi mohon maaf Pak, kita tanyai yang meninggal keluarga. Jadi banyak keluargaku tuh banyak meninggal tabrakan. Mohon maaf Pak, Bapak, keluarganya yang meninggal itu diakikahi kan enggak Pak? Dan memang benar-benar kada. Jadi apa yang ulun dengar dan apa yang ulun saksikan memang klub. Tapi ya kada juga paksa-paksaan. Kalau ini mungkin orangnya sanggup aja, HP-nya iPhone aja, bakikah aja belum sanggup. Ini dusta, HP-nya ganti-ganti terus, tapi kada sanggup ya. Maksudnya kalau memang kemampuan ada, laki-laki 2 kambing, kalau kada mampu 1 kambing boleh gak? Boleh aja. Kalau perempuan 1 kambing, kalau perempuan 2 kambing Pak tambah boleh. Nanti akikahi ya anak itu kalau ada rezekinya. Kalau kada ada Bang, kada wajib juga. Ini sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat dianjurkan Nabi.
Jadi ba'akikah. Kalau memang kita kada sanggup ma'akikahi anak karena memang kondisi ekonomi kita memang lagi di bawah atau lagi banyak keperluan yang memang sama-sama pentingnya, maka anak-anak sekolah, maka tagihan rumah, maka dan lain sebagainya, listrik, banyu, maka kuitannya itu kada dituntut karena kada mampu sampai anak itu usia balik. Ketika anak itu usia balik, berapa balik itu? Biasanya SMP lah kalau kita biasanya. Oh rupanya pas anaknya SMA, rupanya ekonominya naik sugih. Maka sebenarnya kuitannya kada wajib lagi ma'akikahi sebenarnya, karena masanya itu cukup sampai masa balik. Tapi kalau memang anak diakikahi bang, boleh. Atau kita nih tahu aja, kita nih rasanya ngalih bang bahari kuitannya. Jangankan menukar kambing, nukar ayam gini ngalih bahari. Jadi kemungkinan aku ini belum diakikahi, kemungkinan. Karena kuliati ekonomi kuitan katanya dengan sanak banyak. Kuitan behuma aja misalnya. Yang lain penghasilan tambahan kadada, nukar baju ngali, nukar ayam ngali. Rasa-rasanya anak nukar kambing 2 itu berat banget rasanya. Jadi kayaknya aku yakin dan aku ini belum diakikahi bahari. Boleh gak mengakikahi diri seorang? Boleh. Tapi apakah hukumnya sunnah muakkadah lagi? Kada lagi sunnah muakkadah. Tapi boleh gak? Boleh. Boleh. Itu yang ulun tahu. Tapi kalau ciri-ciri orang ini mati ini, itu belum ketemu lagi ulun. Ya. Tapi ini bukan satu-satunya patokan. Artinya setiap orang yang kecelakaan berartinya kada berakikah lah. Ya kada mesti juga. Ya. Cuma kemungkinan itu mungkin yang kada berakikah orang yang mampu kemungkinan mati tabrakan tuh iya berdarah-darah. Kenapa? Sebagai tebusan mengucurkan darah, karena ini bahaya kada mengucurkan darah binatang, darah ini yang dikorbankan jadi ketika Tuhan. Jadi itulah. Barang siapa yang pengen beramal dengan zikir-zikir yang telah kami sebutkan itu, maka dia harus mempelajari kitab Al-Azkar lil Imamin Nawawi. Nah, di situ banyak dijelaskan zikir-zikir dari Nabi. Ada nama kitab tuh kitab Azkar. Wa jazahu 'anil muslimina khairan. Mudah-mudahan Allah membalas beliau terhadap jasanya kepada orang muslimin. Jadi kitab Azkar ini kitab yang sangat berkah, bahkan saking berkahnya bahkan dianggap begitu pentingnya. Ulun mendengar mendengar para ulama menceritakan itu, dan ternyata klub pertama memang di Al-Banjari, di wadah Abu Yasarwani juga kalau kada salah. Kalau jadi sugih aja di rumah kada bisi Azkar, jual rumah jadi beli kitab Azkar. Nah, jadi bapak di rumah banget tapi tidak ada kitab Azkar. Artinya kalau memang perlu untuk beli Azkar itu biar dijual rumah, kada rugi untuk membeli kitab. Saking berharganya kitab Azkar itu, jual rumah untuk beli kitab tetap masih untung. Lalu mendengar lagi dari perguruan di lain, ternyata aku mendengar itu juga dari guru-guruku jadinya. Begitu pentingnya kitab Azkar sampai dikatakan kalau perlu jual rumahmu kalau memang kada bisa beli kitab namanya kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Tapi kalau kita kada bisi, pian cukup aja sudah. Misalnya pian di masjid tuh, nah ada zikir-zikir yang kita baca itu aja, itu zikir-zikir itu ada juga sebagian besar dalam kitab Azkar. Jadi pian mungkin kada bisi kitabnya, tapi pian mengamalkan sudah. Lewat mana? Lewat ulama-ulama kita yang mengajarkan lewat zikir-zikir setelah selesai lepas sholat. Di antaranya doa pakai ini, doa mau naik ini, doa masuk WC, semua ada di kitab Azkar itu. Mudah-mudahan manfaat buat ulun, buat pian. Mudah-mudahan ulun bisa mengamalkan, pian bisa mengamalkan. Mudah-mudahan Allah Rasulnya ridho kepada kita, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Dan yang sakit Allah sembuhkan, yang sakit badannya Allah sembuhkan, terlebih lagi sakit batin hatinya
Mudah-mudahan kawa kita bahaji berataan, kawa ziarah kubur Rasulullah berataan. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, mati bi iman. Ala hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.